rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Dalam masa sidang ketiga tahun 2022 dengan agenda pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Dewan beserta Wakil Bupati Teluk Dalam, disilahkan menempati meja pimpinan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Teluk Dalam, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Dalam, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Dalam, yang saya hormati para asisten staf ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan bagian di lingkungan sektor Kabupaten Teluk Dalam, yang saya hormati para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, skorsing rapat paripurna ketiga dicabut dan rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Dalam masa sidang 3 tahun 2022 dengan agenda penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPRD, saya nyatakan dibuka. Kepada saudara PLT, Sekretaris DPRD, dipersilakan menyampaikan laporan daftar hadir anggota DPRD. Pemerintah Kabupaten Teluk Dalam, Sekretariat DPRD. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, kami menyampaikan laporan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Dalam pada rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Dalam masa sidang ketiga tahun 2022 dengan agenda pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPRD terhadap materi raperda tentang APBD perubahan Kabupaten Teluk Dalam tahun anggaran 2022 hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sebagai berikut. Jumlah anggota 2 orang, hadir 19 orang, tidak hadir 1 orang. Yaitu 1. Yang terhormat anggota DPRD Fatih Taufik SIJ. Demikian pembacaan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Dalam. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Masa tugas Sekretaris DPRD Joko Inianto Esos NIM 1986-01-1986-03-101 selesai. Terima kasih kepada saudara PLT Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan daftar hadir anggota DPRD. Menurut laporan daftar hadir yang disebutkan oleh saudara PLT Sekretaris DPRD, dari 20 anggota DPRD telah hadir 19 orang. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Dalam tentang tata tertib di mana quorum telah tercapai, maka rapat dapat dilanjutkan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan agenda rapat paripurna bahwa saat ini kita akan mendengarkan penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD perubahan Kabupaten Teluk Dalam tahun anggaran 2022. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan anggota Dewan untuk
kebanyakan hasil kerja gabungan fraksi-fraksi DPRD. Kepada pelapor saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Pandang. Pendapat akhir gabungan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Teluk Pandang tahun anggaran 2022. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Teluk Pandang, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Pandang, yang saya hormati Dandim Persiapan Teluk Pundaman, yang saya hormati para sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang saya hormati saudara sekretaris DPRD, para kabak dan jajaran sekretariat DPRD, yang saya hormati, ini spesial ini, Pak Lurah, saya baca Pak Distrik, mereka tidak ada, jadi Pak Lurah, mari kita beri aplaus untuk Pak Lurah. Luar biasa, mereka di bertahan. Oh, Ibu Kepala Distrik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolres Teluk Pandang, selamat datang Pak. Rekan-rekan insan pers, serta hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Rawina Wesye Sota Tahura. Mengawali pendapat akhir gabungan fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, terlebih dahulu atas nama pimpinan DPRD, kami segenap fraksi DPRD Kabupaten Teluk Pandang menyampaikan selamat Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang pada hari ini kita rayakan. Mari kita semua sebagai anak bangsa berikhtiar untuk terus merawat Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang menjadi berkat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap saudara Bupati dan TAPD yang telah bekerja keras menyusun dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2022 sehingga kita bisa melakukan pembahasan secara menyeluruh untuk bisa mendapatkan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Meskipun persidangan ini kita lakukan dalam waktu yang singkat dan terbatas sehubungan dengan keterlambatan penyampaian materi RAPBD perubahan oleh eksekutif, DPRD memandang Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran eksekutif telah memperlihatkan kesungguhan dalam menjalankan amanat konstitusi, terutama dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita beri aplaus. Selanjutnya, setelah mencermati dokumen Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan juga memperhatikan pidato pengantar yang telah disampaikan saudara Bupati pada pembukaan rapat paripurna, maka gabungan fraksi DPRD Teluk Pandang menyampaikan pendapat dan penilaian kami sebagai berikut.
Pendapatan daerah dari semula 926 miliar 206 juta 709.281 rupiah bertambah sebesar 38 miliar 411 juta 450.938 rupiah menjadi 964 miliar 618 juta 160.219 rupiah setelah perubahan. Pendapatan daerah setelah perubahan meliputi pendapatan asli daerah semula 25 miliar 475 juta 135.441 rupiah berkurang sebesar 2 miliar 424 juta 178.763 rupiah menjadi 23 miliar 50 juta 956.678 rupiah. Dana perimbangan dari semula 854 miliar 596 juta 202.840 rupiah bertambah sebesar 80 miliar 971 juta 701.000 rupiah menjadi 935 miliar 567 juta 203.541 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula 46 miliar 135 juta 371.000 rupiah berkurang sebesar 40 miliar 135 juta 371.000 rupiah menjadi 6 miliar rupiah. Belanja daerah yang dari semula 945 miliar 580 juta 244.293 rupiah bertambah sebesar 44 miliar 559 juta 244.293 rupiah menjadi 990 miliar 139 juta 381.630 rupiah setelah perubahan. Terdiri dari belanja operasi dari semula 521 miliar 808 juta 321.898 rupiah bertambah sebesar 40 miliar 103 juta 27.326 rupiah menjadi 561 miliar 911 juta 349.224 rupiah. Belanja modal dari semula 264 miliar 602 juta 635.639 rupiah bertambah sebesar 9 miliar 456 juta 216.967 rupiah menjadi 274 miliar 58 juta 852.606 rupiah. Belanja tak terduga semula 32 miliar 800 juta rupiah berkurang sebesar 5 miliar rupiah menjadi 27 miliar 800 juta rupiah. Belanja transfer semula 126 miliar 369 juta rupiah tidak mengalami penambahan atau pengurangan setelah perubahan. Surplus defisit semula 19 miliar 373 juta 428.056 rupiah bertambah sebesar 6 miliar 147 juta 793.355 rupiah menjadi 25 miliar 521 juta 221.411 rupiah setelah perubahan. Pembiayaan daerah penerimaan dari sifat tahun sebelumnya semula 20 miliar 873 juta 428.056 rupiah berkurang
sebesar 3.737.596.592 rupiah menjadi 17.135.831.104 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal daerah dari semula 1.500.000.000 rupiah setelah perumahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan alias tetap. Pembiayaan itu semula sebesar 19.373.488.056 rupiah berkurang sebesar 3.373.596.952 rupiah menjadi 15.635.831.104 rupiah, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah sebesar 9.885.390.307 rupiah. Kedua, secara umum kami menilai postur pendapatan dan belanja daerah yang diajukan eksekutif dalam RPBD perubahan tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan kondisi real kemampuan daerah. Tiga, kendati demikian, kami tetap mengingatkan bahwa serapan belanja daerah yang masih di bawah 50% pada rata-rata OPD harus mendapatkan perhatian khusus dari kepala daerah. Sebab bagaimana belanja OPD menjadi salah satu bagian penting untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu perlu segera dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan OPD sehingga serapan APBD kita bisa mencapai posisi yang maksimal di akhir tahun nanti. Keempat, kami menyambut baik dan mendukung pengalokasian anggaran sebesar 2.709.257.421 rupiah untuk belanja perlindungan sosial dalam rangka menjaga inflasi daerah pasca kenaikan harga BBM dengan penerima bantuan adalah kelompok-kelompok rentan seperti tukang ojek, orang asli Papua, non KTP, kelompok nelayan, pelaku UMKM, juga untuk kegiatan padat karya dan subsidi KM Ekspres Bahari dan KM Marga. Namun kami menyarankan agar para pengemudi pick up atau belakos dan angkutan pedesaan juga ikut diakomodir sebagai penerima bansos BBM karena mereka juga termasuk dalam kelompok rentan. 5. Terkait defisit yang mencapai 25 miliar, kami bisa memahami kondisi itu terjadi karena ada beberapa faktor, antara lain adanya hutang pihak 3 tahun lalu yang belum terbayar, juga tambahan belanja pegawai. Meski demikian, terus munculnya defisit dalam jumlah besar menggambarkan kondisi APBD kita belum sepenuhnya sehat. Karena itu, kami tetap mengingatkan sedapat mungkin setiap program dan kegiatan yang direncanakan dipastikan terlebih dahulu anggarannya sehingga tidak menimbulkan hutang pada tahun berjalan. 6. Terkait dengan penanganan sungai di distrik Pindesi yang selama ini menjadi penyebab banjir, kami tetap mendorong agar ada penanganan yang bersifat jangka pendek atau darurat dalam tahun ini, juga untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di bantaran sungai. Kami menyarankan agar sebagian anggaran dari bagi tambahan sebesar 11 miliar yang diterima Dinas PUPR dialokasikan untuk pembuatan tanggul penanganan sungai atau kali di spot-spot tertentu, terutama di jalur aliran sungai yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Hal itu penting mengingat curah hujan menjelang akhir tahun diprediksi mengalami peningkatan sehingga bisa saja kembali terjadi banjir manakala tidak ada langkah penanganan segera. 7. Mengingat kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu pasca kenaikan harga BBM, maka kami juga meminta eksekutif agar memastikan harga barang, terutama kebutuhan pokok, tidak
tidak mengalami kenaikan yang tinggi sehingga tidak semakin memberatkan masyarakat. 8. Kami juga mengingatkan bahwa saat ini sudah waktunya dilakukan pembahasan RAPBD untuk tahun 2022. Oleh karena itu, kami berharap eksekutif segera mempersiapkan materi RAPBD 2022 untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Sudah diserahkan? Sudah. Maaf, RAPBD tahun 2023. Baik, sebelum lanjut, yang kami sampaikan sejak tadi ini, teman-teman mengusulkan ada beberapa dinas yang belum kami bacakan atau kami tanyakan kegiatannya, dan untuk dinas tersebut beberapa hari ini siap-siap nanti dari komisi akan mengadakan hearing. Dinas Pertanian dan Pendidikan, Sosial, kemudian BKD Sosial. Baik, lanjut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan rencana tindak lanjut dari Saudara Bupati atas usul, saran, dan masukan dari DPRD sebagaimana disampaikan dalam jawaban Bupati atas kewenangan umum fraksi, maka gabungan fraksi DPRD Kabupaten Teluk Bengawan dengan ini menyatakan tidak. Maaf. Maka gabungan fraksi DPRD Kabupaten Teluk Bengawan dengan ini menyatakan setuju dan menerima rapimda perubahan APBD tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Kami mengingatkan agar perubahan APBD yang akan kita sepakati bersama nantinya benar-benar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab semata-mata untuk membawa Bendama lebih baik lagi. Kita semua berdoa agar Tuhan menganugerahkan hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin kita agar mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat di tanah peradaban orang Papua ini. Demikian pandangan pendapat akhir dari gabungan fraksi DPRD Teluk Bengawan. Semoga dapat menjadi masukan yang berguna untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah, juga untuk pelaksanaan pembangunan di kabupaten tercinta kita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Ramina Wise Sentuti Tarawura. Selesai. Rasi 1 Oktober 2022. Fraksi Golkar Bersatu. Ketua Lauri Fiu. Wakil Ketua Marteda Venetuna. Sekretaris Insinyur Edi Aristoteles Kemau. Anggota Markus Mibori. Anggota Herman Sawas Maria. Fraksi PDIP, Ketua Markus Wangau, Wakil Ketua Christian Gihekore YSC, Sekretaris Robert Gayus Bebawa Esos, Anggota Haji Arwin SE. Fraksi Adil Mamur, Ketua Antoni YSC, Wakil Ketua Daniel Sawas Merei, Sekretaris Oleh Anuddin, Anggota Referensi Siagia SE. Fraksi Persatuan Indonesia, Ketua Doni Maunda, Wakil Ketua Selina Arwan, Sekretaris Panita BC, Anggota Yanis Moses Koloni. Fraksi Persatuan Demokrasi, Ketua Menawar Jamal SD, Sekretaris Amos Wel Mayomi, Anggota Luther Tamian SE MM. Selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat saudara dan
Sinandia SC yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah mendengar pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Teluk Purnama tahun anggaran 2022, maka sesuai dengan tata tertib DPRD, saya bertanya kepada anggota dewan yang terhormat, apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Teluk Purnama tahun anggaran 2022 yang telah melalui pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Teluk Purnama masa sidang 3 tahun 2022 dapat disetujui menjadi peraturan daerah? Terima kasih atas persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Purnama. Dengan demikian atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 1 Oktober 2022, keputusan DPRD Kabupaten Teluk Purnama tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Teluk Purnama tahun anggaran 2022 kami nyatakan sah. Terima kasih kepada PRT Sekretaris Dewan yang telah membacakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purnama. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dan penetapannya pada rapat paripurna keempat ini, atas nama pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRD, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu saudara-saudari dari awal hingga akhir rapat hari ini. Selanjutnya rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Purnama masa sidang 3 tahun 2022 saya nyatakan diskors. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Rasyedi 1 Oktober 2022, pimpinan rapat Dewan Perwakilan